Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ifada Agustin, NIM 25 dari kelas Pendidikan Kimia 6A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kurma, madu, dan gandum sebagai sumber karbohidrat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Salah satu kebutuhan paling dasar yang harus dipenuhi oleh manusia ialah kebutuhan akan pangan. Kimia pangan sebagai salah satu cabang ilmu kimia akan memecahkan beberapa permasalahan mengenai pangan. Dalam kimia pangan dibahas mengenai perubahan-perubahan kimia yang terjadi pada makanan selama proses produksi, proses pengolahan, proses penyimpanan, hingga proses akhir. Bagi orang muslim, konsep pangan harus memenuhi makna halalan thayyiban. Jadi, untuk mengonsumsi makanan itu harus memiliki konsep halal, yaitu sesuai dengan syariat Islam, dan thayyiban, baik, bergizi, sehat, dan berkualitas. Makna ini didasarkan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan ialah musuh yang nyata bagimu. Berbicara tentang makanan, nutrisi menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam mengonsumsi makanan. Nutrisi dapat menjadi sumber energi bagi tubuh manusia untuk dapat menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Sumber nutrisi dalam tubuh manusia berasal dari dalam tubuh manusia sendiri. Contohnya ialah glikogen yang berasal dari otot dan hati, serta protein dan lemak yang terdapat dalam jaringan. Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup umat muslim. Di dalamnya banyak menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan nutrisi. Nutrisi yang disebutkan dalam Al-Quran diantaranya ialah karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sumber-sumber bahan pangan yang mengandung karbohidrat menurut Al-Quran dan hadis. Karbohidrat adalah salah satu sumber kalori utama pada manusia. Di dalam tubuh manusia, karbohidrat dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian gliserol lemak dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Untuk tanaman, karbohidrat dibentuk melalui reaksi karbon dioksida dengan air melalui proses fotosintesis dalam sel tanaman yang berklorofil dengan menggunakan bantuan energi sinar matahari. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 80. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Artinya, yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Dalam ayat tersebut, Zahlul An-Najjar berpendapat bahwa ayat tersebut menerangkan mengenai proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan hijau. Allah hanya menakdirkan proses ini pada tumbuhan hijau. Sel tumbuhan dapat menggunakan energi matahari secara langsung untuk selanjutnya sel tumbuhan menyerap energi matahari tersebut yang akan mengubah energi matahari menjadi energi kimia dan disimpannya dalam bentuk nutrisi dengan cara khusus. Nah, proses inilah yang dinamakan dengan fotosintesis. Oleh karena itu, tumbuhan menjadi salah satu sumber energi yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber-sumber bahan pangan yang kaya akan karbohidrat. Yang pertama ialah kurma. Kurma merupakan salah satu makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi. Buah kurma mengandung 70,6% karbohidrat. Kurma dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti gula karena memiliki cita rasa yang manis. Selain baik untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat dalam tubuh, kurma juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh, seperti dapat menyembuhkan penyakit anemia, mengatasi penyakit sembelit, menjaga kesehatan tulang, mencegah penyakit kanker usus, dan menjaga sistem syaraf tubuh agar tetap sehat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كبن بن حدثنا يعقوب بن محمد لا عن أبي رحجان محمد عبد الرحمن عن أمه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنيسة بيت لتمرى فيه جياع أهله يا أنيسة لا تمرى فيه جياع أهله أو جاء أهله قالها مرتين أو ثلاثا. "Wahai Aisyah, rumah yang di dalamnya tidak ada kurma, maka penghuninya akan lapar." Beliau mengucapkannya sebanyak 2 atau 3 kali. Dari hadis tersebut, kita sebagai umat muslim telah diberi petunjuk bahwasanya buah kurma ialah merupakan makanan yang baik dan layak dikonsumsi serta stoknya harus cukup sebagai makanan yang dikonsumsi sehari-hari dalam keluarga. Artinya, buah kurma ini merupakan makanan yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, sehingga dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Selanjutnya, madu. Madu memiliki total karbohidrat sebesar 76,8 sampai 81,9%. Di dalam madu juga terdapat kandungan lain berupa vitamin, mineral, dan beberapa senyawa fenolik yang lain yang menjadikan madu dapat digunakan sebagai makanan yang memiliki banyak manfaat untuk dikonsumsi. Kandungan madu sangat baik untuk tubuh. Secara umum, madu memiliki khasiat untuk menghasilkan energi. Karena madu memiliki kandungan utama karbohidrat yang merupakan gula sederhana yang mudah untuk dicerna sehingga baik untuk dikonsumsi oleh orang dewasa maupun bayi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan lebah dan madu dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 68 hingga 69. Bismillahirrahmanirrahim. أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Artinya, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluarlah minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Kedua ayat di atas saling berhubungan. Pada ayat 68, bisa kita lihat bahwa Allah memberikan wahyu kepada lebah agar membuat sarang di balik bukit, pohon, ataupun di tempat yang dibangun oleh manusia. Kemudian dilanjutkannya pada ayat ke-69 yang menjelaskan bahwa perut lebah tersebut mengeluarkan sebuah minuman yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit.
Sungguh Allah sangat baik dengan memberikan berbagai macam nikmat untuk hamba-hambanya. Nah, sekarang sebagai manusia kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga apa yang telah Allah berikan. Selanjutnya ialah gandum. Seberat 100 gram gandum mengandung 360 satuan kalori, 45 gram karbohidrat, 27 gram protein, 12 gram lemak, serta masih banyak lagi mineral-mineral lainnya. Tanaman gandum yang dapat dikonsumsi untuk sumber karbohidrat ialah pada bagian biji. Biji gandum biasanya dibuat dengan cara digiling. Gandum memiliki kulit sekitar 7% dari total berat biji yang dimilikinya. Bagian yang biasanya dimanfaatkan sebagai sumber protein ialah bagian inti biji yang berupa sari tepung berwarna putih bersih. Bobotnya mencapai 85% dari total bobot dari biji gandum. Mengenai ini, gandum juga telah disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حجم عن سهل بن سعد قال إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا أبا. Artinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukhair, telah menceritakan kepada kami Yakub bin Abdurrahman dari Abu Hazim, dari Sal bin Sa'ad. Ia berkata, dulu kami benar-benar merasa senang di hari Jumat. Kami memiliki seorang nenek tua. Biasanya ia mengambil ubi lalu meletakkannya dalam periuk miliknya dan menambahkannya pula biji-bijian dari gandum. Setelah sholat Jumat, kami selalu mengunjunginya sehingga sang nenek pun menyuguhkan ubi serta biji-bijian itu untuk kami. Kami tidak pernah menyantap makan siang dan tidak pula tidur kecuali setelah Jumat. Demi Allah, di situ tak ada lemak, tidak pula bubur tepung mengandung lemak. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa gandum merupakan makanan yang sehat serta tidak terdapat kandungan lemak yang jahat di dalamnya. Gandum memang memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk dikonsumsi bagi tubuh. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk dapat melakukan berbagai macam aktivitas kehidupan manusia, kita membutuhkan energi. Energi dapat diperoleh dengan mencukupi kebutuhan nutrisi sehari-hari. Karbohidrat merupakan salah satu sumber nutrisi yang dapat digunakan sebagai energi utama yang dibutuhkan oleh tubuh. Kurma, madu, dan gandum merupakan contoh bahan pangan yang memiliki karbohidrat tinggi dan telah disebutkan pula dalam ayat Al-Quran serta hadis Rasul. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.